Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Nur Syaban dari kelas Pendidikan Jasmani 2A NPM 192191008. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Ilmu Gizi tentang kebutuhan energi dan juga perhitungan kebutuhan energi. Nah, baik langsung saja ke materi yang pertama, itu kebutuhan energi. Nah, energi ini sendiri yaitu merupakan suatu zat untuk diperlukan di berbagai proses tubuh yang pada akhirnya untuk melakukan gerakan. Nah, mengapa energi dibutuhkan oleh tubuh kita? Karena energi merupakan suatu daya ataupun jadi suatu zat yang dibutuhkan untuk melakukan gerakan yang pada akhirnya dengan energi kita bisa bergerak, bisa melakukan aktivitas seperti itu. Oke, kemudian satuan besaran energi ini yaitu kilokalori, namun pada umumnya sering menyebut hanya kalori saja. Nah, 1 kalori adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu air 1 kg sebanyak 1 derajat Celcius. Oke. Nah, di sini juga ada manfaat energi. Menurut Beck pada tahun 2000, energi bermanfaat untuk proses pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh. Kemudian bermanfaat untuk proses mempertahankan suhu tubuh, juga bermanfaat untuk gerakan otot tak sadar yaitu involunteer dan juga gerakan otot sadar volunteer. Nah, menurut Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat, energi yang berasal dari makanan diperlukan manusia untuk metabolisme basal, aktivitas fisik, dan juga efek makanan, itu specific dynamic action atau SDA. Nah, sistem energi, ada beberapa sistem energi. Yang pertama itu ada sistem energi anaerobik dan juga ada sistem energi aerobik. Oke, langsung kepada pengertiannya ataupun penjelasannya dari sistem energi anaerobik dan juga energi aerobik. Nah, di dalam energi anaerobik ada beberapa klaster lagi, yaitu yang pertama ada alaktik dan juga laktik. Nah, sistem energi anaerobik alaktik ataupun bisa disebut juga phosphagen system, yaitu menyediakan energi siap pakai yang diperlukan untuk permulaan aktivitas fisik dengan intensitas tinggi. Nah, yang kedua yaitu sumber energi ataupun sistem energi anaerobik laktik, yaitu lactic acid system. Nah, apabila aktivitas fisik terus berlanjut sedangkan penyediaan energi dari sistem anaerobik laktik tidak mencukupi lagi, maka di sini sistem energi anaerobik laktik ini mencukupi ataupun menyediakan dengan cara mengurai glikogen otot dan glukosa darah melalui jalur glikolisis anaerobik tanpa bantuan oksigen tentunya. Itu sekarang masuk ke sistem energi aerobik. Nah, untuk aktivitas dengan intensitas rendah atau low intensity yang dilakukan dalam waktu lama atau lebih dari 2 menit. Nah, energi disediakan melalui sistem energi aerobik. Ini pemecahan nutrion ataupun nutrisi bakar seperti karbohidrat, kemudian lemak dan protein dengan bantuan oksigen. Nah, sistem energi anaerobik dan aerobik bekerja secara serempak sesuai dengan kebutuhan ATP yang diperlukan tubuh untuk bergerak. Seperti itu. Nah,
Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem anaerobik dan juga sistem energi aerobik dapat dibedakan dalam hal pemecahan sumber nutrisi ataupun sumber energi. Yaitu sistem energi anaerobik itu ataupun tidak memerlukan bantuan oksigen, sedangkan sistem energi aerobik itu memerlukan oksigen dalam pemecahan nutrisinya. Oke, seperti itu. Sekarang lanjut ke materi yang kedua, yaitu perhitungan kebutuhan energi. Nah, komponen yang diperlukan dalam perhitungan kebutuhan energi yaitu yang pertama ada basal metabolis rate ataupun BMR. Yang kedua ada specific dynamic action yang tadi saya sebutkan, itu SDA, dan terus aktivitas fisik dan juga energi expenditure untuk setiap jenis dan lama latihannya. Oke, langsung yang pertama. Komponen yang pertama itu ada metabolisme basal rate ataupun BMR. Nah, yaitu banyaknya energi yang dipakai untuk aktivitas jaringan tubuh manusia sewaktu istirahat jasmani dan rohani. Nah, dalam menghitungnya basal metabolic rate atau BMR, seorang dapat dihitung dengan mengalihkan berat badan dengan 24 kalori. Di sini juga ada ketentuan-ketentuannya mulai dari umur 0 sampai 3 tahun sampai dengan lebih dari 60 tahun. Itu ada beberapa klasifikasinya. Mudah sekali. Contohnya saya umur 18 tahun, 20 tahun, maaf. Nah, kita dapat menghitungnya dengan cara 15,3 dikali berat badan terus ditambah 679, maka dapat dihasilkan basal metabolic rate-nya seperti itu. Oke, yang kedua ada specific dynamic action atau SDA. Nah, yaitu energi yang dibutuhkan untuk mencerna zat-zat gizi makro. Jadi lebih spesifik. Nah, di sini cara menghitung specific dynamic action yaitu 10% dari BMR. Nah, hasilnya itu misalkan BMR saya 1000 kalori, maka dapat dihasilkan specific dynamic actionnya yaitu 100 kalori. Karena 10% dari 1000 itu 100. Ya, seperti itu. Oke, langsung yang ketiga, itu aktivitas fisik dan aktivitas sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa aktivitas dan juga jenis aktivitasnya ya. Di sini itu ada istirahat, dari kemudian klasifikasi ringan sekali, klasifikasi ringan, kemudian ringan sedang, sedang, berat, dan juga berat sekali. Oke, masuk kepada sekarang cara penghitungan kebutuhan energi yang saya contohkan langsung pada diri saya sendiri terhadap aktivitas fisik yang saya lakukan sehari-hari. Oke, contohnya seperti ini. Ya, saya berusia 20 tahun dengan tinggi badan 163 cm dan juga berat badan 63 kg. Kesibukan saya sehari-hari yaitu berkuliah. Nah, di selang waktu kesibukan itu saya menyempatkan berolahraga setiap harinya dengan berlari selama 35 menit dengan kecepatan lari 5,5 menit dalam 1 km ataupun 5,5 menit per kilometer, rata-ratanya seperti itu ya. Maka dapat dihitung bahwa sekarang menghitung IMT-nya terlebih dahulu, yaitu status gizinya. Ya, menentukan status gizi. Di sini saya akan menentukan status gizinya. Bentar.
Nah, di sini ada beberapa status gizi, yaitu yang pertama ada sangat kurus, kemudian ada kurus, ada normal, ada gemuk, ataupun overweight, dan juga obesitas, obes, yang disebut obes juga bisa. Nah, di sini saya akan menghitung IMT saya sendiri. Yang pertama, cara menghitung IMT itu dengan berat badan dibagi tinggi badan dalam satuan meter kuadrat. Nah, berarti berat badan saya 63 km dibagi 1,6 kuadrat dengan ya dapat dihasilkan 24,6. Berarti saya termasuk kepada status gizi normal. Oke. Langsung ke tahap yang kedua, itu menghitung BMR. Yaitu yang sudah tadi saya sebutkan, usia 18 sampai 29 tahun itu 15,3 dikali berat badan ditambah 679, maka 15,3 dikali 66 63 kg ditambah 679, seperti itu. Maka dihasilkan BMR saya yaitu 1689 kalori. Nah, lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu menghitung SDA. Untuk menghasilkan SDA itu yaitu 10% dari BMR. Maka tadi sudah saya sebutkan bahwa BMR 1689 kalori. Jadi SDA-nya yaitu 168,9 kalori. Karena 10% dari BMR tersebut yaitu tadi yang saya sebutkan 168,9 kalori. Oke. Sekarang masuk kepada penghitungan energi aktivitas harian. Setelah melihat klasifikasi jenis aktivitas yang saya lakukan, itu termasuk pada aktivitas ringan berat. Itu dengan nilai 1,7. Berarti cara menghitungnya aktivitas harian yaitu 1,7 dikali BMR ditambah SDA. Jadi 1,7 dikali 1689 ditambah 168,9. Jadi dapat dihasilkan 3158 kalori. Nah, jadi energi aktivitas harian saya yaitu 3158 kalori. Kemudian sekarang masuk kepada penghitungan energi latihan per hari. Nah, tadi saya sebutkan saya berlari selama 30 menit dengan kecepatan 5,5 meter atau 5,5 menit per kilometer. Tuh. Nah, berarti tinggal dikalikan saja. 35 menit dikali 12 kalori. Kenapa 12 kalori? Karena dalam kebutuhan energi berdasarkan aktivitas olahraga, nah di sini lari ada 5,5 menit per kilometer, yaitu dengan berat badan 60 itu 12 kalori. Nah, tinggal dikalikan saja. 35 menit dikali 12 kalori yaitu 420 kalori per hari. Jadi total kebutuhan energi per hari saya yaitu tinggal ditambahkan saja energi aktivitas harian dengan energi latihan per hari. Jadi 3158 kalori ditambah 420 kalori jadi 3578 kalori. Nah, berarti kalau energi yang saya butuhkan per harinya yaitu 3578 kalori. Nah, mungkin cukup sekian materi
kebutuhan energi dan juga perhitungan kebutuhan energi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.